hadir dan kesempatan untuk testimoni produk talk. Untuk produk talk di keluarga saya, semuanya yang paling utama itu untuk pandemi COVID ini saya cemilannya Procumin Propolis. Kemarin sempat mir-mir, saya juga sempat, aduh gimana ini kok kosong kok lama banget ini. Terus bagaimana nanti kalau sudah habis ini, ternyata alhamdulillah kemarin kok langsung bisa order banyak lagi. Saya sebenarnya order banyak itu terutama untuk konsumsi keluarga, karena kan dari pengalaman teman-teman yang sudah merasakan betapa sakitnya COVID itu, badannya kayaknya kata ditusuk-tusuk itu, satu rasanya kayak ada ketakutan gimana ya rasanya. Saya dulu asam urat aja seperti itu, harus minum obat setiap hari. Ini kalau sudah katanya kayak wes nggak ada rasanya pokoknya. Jadi akhirnya saya memilih nyemil Procumin Propolis di pandemi ini. Dan alhamdulillahnya selain suami, saya juga di tempat kerja itu banyak temannya yang kena COVID. Sampai ada temannya itu bilang, Pak, sampean kok gak kena COVID ya? Loh, ya kok aneh gitu. Ya karena aku kan ini minum obatnya bojoku kuwi lho, ngombe herbal dijawab gitu. Alhamdulillah kemarin juga sempet 5 hari nungguin mertua di rumah sakit, di ruang isolasi. Alhamdulillah saya bekali Procumin Propolis, Dipskuah. Begitu keluar sempat isoman 7 hari karena setelah Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Negatif dari COVID. Jadi untuk pengalaman COVID ini saya sangat takut, saya takut dan berusaha menjaga dengan untuk nutrisi harian pakai kopi Sevel. Kopi Sevel itu sehari saya minum bisa 3 kali, itu sekali minum 2, saya tambahi minyak, apa itu gula sinergi. Katanya gula sinergi kan bagus untuk diabetes, untuk memecah. Bismillah, yang namanya sakit, rezeki jodoh memang qadar ya. Yang penting saya sudah berusaha, nanti kalau ada ya di luar ini ya, ternyata ibu mertua saya juga alhamdulillah kena ini, karena juga meninggal karena wabah juga termasuk ini guys, termasuk insya Allah syahid katanya. Bu Ani, tadi saya dikasih 5 menit, kurang berapa nggih? 2 menit lagi boleh, Bu? Ya, 2 menit lagi ya. Gini. Untuk anak saya, kebetulan enggak tahu, satu keluarga, saya beda-beda cocoknya. Kalau untuk anak saya, produk toknya itu, jika dia panas, badannya pusing, itu cocoknya minum HPAI Coffee sama EGM. Kalau sudah mulai, kenapa Dok? Kepalaku pusing, langsung saya bikin, langsung, padahal biasanya saya yang dibikinkan. Begitu dia, pokoknya intinya jangan sampai, saya tuh ada perasaan gini, saya jualan herbal ya, namanya orang sakit itu takdir nih. Tapi kalau misalkan sampai sakit itu sebenarnya terjadi kayak, ya apa ya, maksudnya jualan kok sampai sakit gitu. Seperti itu, kalau bisa saya hindari. Tapi ya namanya virus itu kan sudah di udara. Jadi kayaknya kalau kita sudah berusaha menjaga yang namanya udara itu sudah tidak bisa terkadang kita juga ada tamu, ada keluar masuk, terkadang lupa nggak pakai masker, bisa saja terjadi. Tapi saya selalu misalkan sudah asing itu, langsung saya ambil ini, ngunyah 3 itu minimal, 5 maksimal. Saya kunyah, ditaruh di bawah lidah, saya diamkan, nanti masih asing lagi, saya minum lagi, sampai sudah berhenti gitu, saya sudah nggak ngunyah lagi. Kalau ini, karena semoga ini produksinya di HNI lancar, tidak terjadi kosong lagi, supaya saya merasa aman. Gitu aja Bu Ani, mungkin produk talk dari saya mungkin nggak ada pengalaman seperti Bunda Sri Mulyani, sudah biasa menyampaikan di
depan audien. Saya biasa audien saya itu baju, saya latar belakang penjual baju. Nggak biasa bicara di depan publik, ya mungkin bicara face to face itu paling ya 1 orang 2 orang. Saya mungkin perlu banyak belajar lagi. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni yang luar biasa ya dari Bu Eli Nursita. Bu Eli jangan khawatir ya. Ini prokuminnya masih banyak, Bu. Nah, mau diborong prokumin propolis. Ya, kami dari BC Magetan sudah menjemput rezeki sejak pukul 5.45 ya, sudah buka ya, Masya Allah. Silakan diborong ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini, sedikit saya sampaikan favorit putrinya Bu Eli ya, HPAI Coffee. Ini adalah full produk sunnah, ada madu, ada susu kambing, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi setiap leader memiliki sebuah cerita produk khas untuk keluarganya masing-masing. Baik, monitor pagi hari ini, Bu Bidan Sulastri, Eksekutif Direktur yang baru lahir kinyis-kinyis bareng dengan Mbak Ani Krisnawati dan Mbak Ita. Sudah hadir, Bu Sulastri, boleh testimoni. Ya, insya Allah hadir. Oh hadir, ya, Bu Ani. Dengan tempat saya serahkan ke Bu Lastri, Bu Bidan yang akan menceritakan testimoninya tentang produk HNI. Masya Allah, semangat Bu Bidan, Eksekutif Direktur baru diminta tim. Dipersilakan. 5 menit Bu Bidan, monggo. Yes, Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ani dan semuanya, kita masih dipertemukan kembali meskipun hanya online. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, Bu Ani. Semoga sisa usia ini bermanfaat untuk banyak orang, menebar kebaikan. Alhamdulillah, Bu Ani juga terima kasih atas bimbingan Pak Cito, Bu Ani, Bu Sri, yang sangat luar biasa memberikan motivasi kepada saya, support saya untuk bergabung di HNI. Alhamdulillah sekali juga saya diperkenalkan dan bisa bergabung dengan HNI, Bu Ani. Alhamdulillah banyak testimoni Bu Ani dari produk HNI. Saya akui sangat luar biasa untuk diri dan keluarga saya, juga pasien-pasien yang berkunjung ke rumah yang diamanahkan Allah kepada saya. Produk favorit dari HNI yang sangat kami cintai, yang setiap hari jadi santapan, kopi Sevel, Bu Ani. Tidak lepas, setiap hari bisa 3-4 kopi. Anak-anak juga, suami juga, alhamdulillah. Karena saya dan keluarga merasakan manfaatnya, juga dampak yang dari kopi Sevel. Kopi ini saya perkenalkan kepada pasien-pasien, Bani. Alhamdulillah semua pasien itu semua pasien merasakan kemanfaatannya. Alhamdulillah itu malah, Bu, saya enggak beli obat loh ini, saya beli kopi saja. Yang semula beli saset, 2 saset, Bu, saya beli 2 box, alhamdulillah. Nggih, Bu, ini padahal punya riwayat mah kronis yang sangat lama, sering kambuh. Alhamdulillah dengan minum kopi Sevel, Ibu ini merasakan nikmat, mahnya ndak kambuh-kambuh, juga alhamdulillah jarang sakit. Terus kopi Sevel ini jadi P3K kami, Mbak Ani, setiap hari. Saya pusing, greges, diare, kembung. Obat saya kopi Sevel, saya enggak minum apa-apa. Enggak minum paracetamol, enggak minum obat diare, enggak. Alhamdulillah dengan kopi Sevel sembuh. Dalam masa pandemi ini, alhamdulillah banyak pengalaman dan banyak kemanfaatan dengan kopi Sevel. Banyak pasien yang ngedrop, banyak pasien yang sebenarnya butuh cairan infus, ke rumah Ibu minta tolong diinfus. Alhamdulillah
Infus itu bukan solusi, Bapak Ibu. Mari kita berikhtiar. Semoga dengan kopi sevel, susu kambing, jenengan sembuh, tidak usah diinfus, tidak usah pergi ke rumah. Alhamdulillah, kami ikhtiar. Banyak pasien yang seharusnya diinfus, alhamdulillah tidak perlu diinfus. Kami ikhtiar dengan kopi sevel, susu kambing dikombinasi. Alhamdulillah banyak yang sembuh, tidak sampai ke rumah sakit, tidak sampai diinfus. Melihat Bapak Ibu yang sakit sembuh, alhamdulillah merasa senang, kebahagiaan tersendiri, tidak sampai jatuh menjadi parah. Kemarin yang sangat kami itu luar biasa, sampai terharu. Saudara sendiri ada riwayat DM, Bu Ani, 1 bulan itu tidak bisa makan minum, tidak mau masuk, setiap kali bau makanan muntah. Terus mau ke rumah sakit juga takut karena kondisi pandemi seperti ini. Qadarullah dipertemukan dengan saya yang tidak sengaja. Saya itu pas takziah, beliaunya cerita, istrinya seperti ini, 1 bulan tidak mau makan, tidak masuk makan minum. Terus saya lihat ke rumahnya, Masya Allah, saya itu tidak mengira perasaan saya, ya Allah, masa sudah mau dijemput malaikat, saya sampai sebegitu, tinggal kelop begitu, terus berkata-kata aja terbata-bata, tidak ada tenaga sama sekali. Alhamdulillah di tas saya itu ada 1 saset kopi. Alhamdulillah kami ikhtiar, ayo Ibu semangat, kita harus berjuang, kita dicoba dengan sakit. Ini adalah cobaan penggugur dosa, tapi jenengan harus berjuang, harus semangat untuk sembuh. Yang penting kita harus berikhtiar dan berdoa, hanya Allah yang menentukan. Alhamdulillah, ayo Ibu sedikit-sedikit, 3 sendok, 4 sendok. Nanti kalau enggak muntah, kita ulangi lagi. Alhamdulillah, malah kami 1 sendok, 2 sendok, Ibu ini malah langsung 1 gelas, Bu. Alhamdulillah, langsung tertawa Ibu ini. Anak-anaknya itu tangisan, menangis. Ya Allah, aku merindukan Ibu menangis sampai seperti Ibu ini dikabulkan sampai seperti itu. Dengan 1 gelas kopi sevel, Ibu ini kembali pulih, bisa tersenyum, keluarganya menangis, saudara. Semuanya saya sampai terharu. Alhamdulillah dengan perantaraan kopi sevel, susu kambing, Ibu ini sekarang sudah sembuh, sudah bisa melakukan aktivitas, bisa sekolah lagi, bisa mengirim ke sawah. Alhamdulillah sudah sembuh. Begitu Bu Ani, mungkin dari testimoni saya, kopi sevel sangat luar biasa. Semua pasien sekarang saya resepkan, setiap pasien ada kopi sevel. Siapapun yang menginjak halaman rumah saya akan saya merahkan dengan kopi sevel, Bu Ani. Begitu Pak Cito, motivasinya. Semoga orang Indonesia semua sehat. Tidak syukur nanti pelan-pelan kami akan menghindarkan dari kimia, kembali ke Tibun Nabawi, Bu Ani dan Pak Cito, juga Bu Sri, semuanya. Ngatan Bu Ani. Masya Allah, terima kasih inspirasinya dari Bu Lasri, Bidan Lasri ya. Produk favorit beliau ini ya Bapak Ibu, jadi kopi sevel dan Eta Gold Mix, dan beliau biasa order per bulan tidak kurang dari 20 juta ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita merah putihkan metal juara tim dengan kopi sevel. Kopi sevel hadir pada bulan Agustus ya. Jadi kalau kita ingat Agustus, hari kemerdekaan, ingat lahirnya kopi sevel. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih hadirnya dengan mitra-mitra yang luar biasa. 42 Allah hadirkan. Dan alhamdulillah serasa kita sudah berjalan dari Magetan ke Sidoarjo, dan alhamdulillah hadir juga Surabaya. Kakak saya tercinta alhamdulillah sudah mendarat di Zoom ya, alhamdulillah. Baik, kita sambut pagi hari ini motivasi kita dengan Bapak Sujito. Insya Allah nanti kita selesai pukul 07.00. Jadi Bapak Ibu, kita akan hadir rutin setiap pagi Selasa sampai Jumat
pukul 6 sampai pukul 7. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sujito, kami tidak berada dalam satu ruangan ya, karena kami berharap Bapak Ibu bisa melihat BC Magetan ya. Nih, nah alhamdulillah kita sudah jam 5, sudah 5.45 sudah membuka rezeki BC Magetan. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sujito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sakit mereka mari enek Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya pagi hari ini, banyak bidadari-bidadari yang kemudian bertestimoni ya. Masya Allah, ini semangat luar biasa ya di pagi hari ini. Kita pengen memperbanyak lagi, semoga bisa lebih banyak lagi yang testimoni, setiap rumah banyak yang merasakan produk HNI, dan semoga kehadiran kita menjadi salah satu solusi untuk kemudian keluarga-keluarga yang ada, keluarga-keluarga muslim gitu ya, menjadi lebih sehat, semoga juga menjadi lebih bersyukur kan gitu ya, menjadi lebih sejahtera, dan kemudian juga menjadi lebih berkah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga terlimpahkan pada keluarganya, sahabat, tabiin, dan kita semuanya. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, pagi yang luar biasa ini merdeka. Kita di 17 Agustus ya, teman-teman. Maka kemudian kalau teman-teman tadi banyak kemudian yang merah putih kan gitu ya. Maka di pagi hari ini saya disambut dengan yang hijau-hijau ya. Ini adalah steam paper kan gitu ya. Nah, ini steam paper ya. Kita di pagi ini steam paper. Ini luar biasa ya, steam paper ini. Kenapa luar biasa gitu ya? Harganya juga luar biasa kan gitu ya. Jadi kalau yang ingin luar biasa, pilihlah yang harga juga yang luar biasa kan gitu ya. Nah, saya awali dengan minum steam paper Bapak dan Ibu, karena pagi hari ini kita butuh banyak serat dan butuh untuk dibantu stem cell ya, stem cell. Nah, ini biar tidak jendel, saya mohon izin saya minum ya. Minumnya nunggu sekarang kan gitu ya, biar bisa dilihat. Oh, ternyata juga minum steam paper Pak. Iya kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, biar nggak ngental. Ini airnya hangat ya. Nah, kalau steam paper airnya hangat, itu sebelumnya sesudahnya atau sebelumnya 2 gelas air hangat, kemudian steam paper air hangat, terus kemudian diminum ini ya, diminum apa? Diminum hangat-hangat itu langsung diminum karena jendel Bapak dan Ibu ya kalau nggak segera diminum. Nah, ini luar biasa, saya merasakan seperti ada regenerasi yang luar biasa itu setelah steam paper. Ini seperti seolah-olah itu tubuh kita ini dimudahkan kembali gitu ya. Saya khawatir sering minum steam paper pagi dan sore, jangan-jangan saya nanti jadi anak SMA lagi kan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, waktu cukup sedikit ini saya pengen share materi ya. Jadi materinya Pak Firly kan gitu ya. Coba. Oke teman-teman, terima kasih kepada Bu Ani Estadiana yang telah mengajak teman-teman untuk kemudian hari ini bisa bergabung dengan kita. Terima kasih Bu Sri yang testimoninya luar biasa, semoga sehat selalu, kemudian sukses dunia dan juga akhirat ya, sukses juga al-janahnya. Terima kasih juga kepada Bu Eli Nursita ya. Terima kasih, Masya Allah ya. Jadi andalannya adalah kemudian Prokumin, Masya Allah. Ini Prokumin habis karena diborong oleh Bu Eli Nursita. Semoga Bu Eli Nursita menjadi inspirator kan gitu ya untuk produk sunnah sehingga lebih keluarganya sehat dan kemudian bisa menyehatkan banyak orang kan gitu ya. Terus kemudian terima kasih juga Bu Bidan Lastri ya. Ini kita juga berharap sekali Bu Bidan Lastri ini bisa mengikuti Bu Bidan yang ada di sini. Mungkin Bu Bidan ada di sini, saya tadi lihat ada Bu Anita ya. Ada Bu Bidan Anita. Ini juga luar biasa ya Bu Bidan Anita itu. Bu Bidan kemudian cukup di rumah saja, bonusnya lebih dari 30 juta. Masya Allah kan gitu ya. Jadi semakin
berkah insya Allah. Terus kemudian kemarin Bu Bidan siapa? Bu Bidan Kurnia ya, Bu Bidan siapa kemarin ya yang dari. Nah ini juga bidan-bidan itu luar biasa. Nah teman-teman semua yang waktu yang sangat sedikit ini, mari kita kemudian yang pertama kita set dulu di 17 Agustus ini untuk kemudian kita kembali bahwa semua yang kita lakukan, baik itu pengobatan atau kemudian bisnis atau apapun, ini mari kita awali dengan sebuah attitude yang baik gitu ya, sebuah sikap yang baik gitu ya. Jadi sikap yang baik itu gimana? Sikap yang kemudian tidak ya baiklah. Sikap yang baik itu adalah salah satunya ya kemudian semangat, sikap yang baik itu ya kemudian rendah hati, sikap yang baik itu adalah positif, sikap yang baik itu ya sabar, sikap ya kan gitu-gitu. Kita awali dari diri kita karena sukses itu dari sini. Kita sakit, mari kita bersabar ya, bersabar. Karena Allah sampaikan bahwa kemudian penolong dalam hidup kita adalah sabar dan sholat ya, sabar dan sholat. Maka mari kita yang baik-baik itu dalam sikap itu bagaimana kita bersikap pada orang lain, kita bersikap kepada mentor, kita sikap pada mitra, kita bersikap pada perusahaan, kita bersikap pada produk, bahkan kita bersikap pada crossland di HNI itu, maka bersikaplah yang baik atau kompetitor ya, kompetitor di luar sana, maka bersikaplah dengan yang baik karena ini awal sukses kita. Nah, attitude ini adalah utama ya, dia 88%. Kita sakit ya tetap kemudian sikapnya baik, kita bangkrut ya sikapnya baik, kemudian insya Allah akan segera kemudian dipulihkan kembali gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah ngeluh, sudah di mana-mana nebar fitnah, marah-marah, sudah hancur dia. Terus kemudian yang berikutnya, oke ya, yang berikutnya adalah mari kita terus belajar ya. Hari ini luar biasa. Mohon maaf kalau kemudian teman-teman terutama yang di Accelerate Coaching gitu ya, bolak-balik ketemu dengan saya. Ini kok bolak-balik ketemu dengan Pak Jito kan gitu ya. Ya mohon maaf gitu ya, karena pagi ketemu saya, siang ketemu saya, sore ketemu saya, malam ketemu saya. Nah, ini memang kita harus banyak belajar gitu ya. Saya dalam rangka juga belajar. Mari kita belajar untuk apa? Ayo kemudian kita bertumbuh. Tumbuh kita dengan belajar. Banyak diskusi, banyak kemudian sharing kan gitu-gitu ya. Banyak diskusi, banyak sharing. Tadi malam juga ketemu saya sama Bu Ratu Ira ya, yang kemudian Accelerate Coaching 3/4. Pagi ini ketemu saya lagi, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian paling penting Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, ingatkan di pagi ini, bahwa yang menjadikan kita sukses itu adalah attitude kita kan gitu, attitude kita. Attitude kita inilah yang saya melihat dari ini, Masya Allah ya, pertumbuhannya poin grup Bu Sri itu luar biasa ya. Kemudian Bu Sri sudah Masya Allah gitu ya, sudah mungkin bisa ini ya, disampaikan kena COVID juga cukup serius gitu ya salah satunya. Dan Alhamdulillah dengan sikap yang baik itu kemudian Allah tolong gitu ya. Terus kemudian juga secara poin grup itu nggak begitu banyak, terus kemudian sikapnya baik, menguatkan hubungan dengan Allah, maka kemudian dia ditolong. Dan itu Bu Ali Nursita juga, kemudian juga semuanya, teman-teman semuanya. Maka saya melihat Masya Allah ini ya, kita harus kemudian semangat perjuangan, semangatnya para pejuang-pejuang ini harus kita teladani. Semangat baik, semangat terus tidak menyerah, semangat terus kemudian membela kepada kebenaran, gitulah kebaikan. Maka inilah attitude ini yang menjadi pengali sehingga kita bisa sukses kan gitu ya. Oke, masih seperempat lagi. Nah ini karakter yang harus ada Bapak dan Ibu. Saya ingatkan kembali, dimanapun materi ini akan diberikan gitu ya. Kenapa? Karena karakter itu penting gitu. Kita kadang-kadang lupa ya, bahwa kita tuh sebenarnya mau atau tidak mau gitu ya. Kalau kemudian disampaikan bahwa contoh kemarin itu ada salah satu ustadz yang namanya Ustadz Bahana ya, belum dia gabung dalam dalam 2 bulan sudah menjadi LED. Kemudian 4 bulan sudah bisa menjadi emerald gitu ya. Sudah bisa menjadi emerald Bapak dan Ibu. Emerald saya belum kan gitu ya. Sudah bertahun-tahun. Ini hanya 4 bulan. Kemudian dia belum ada setahun ini sudah bisa menjadi platinum. Ini luar biasa ya. BC-nya saja itu omsetnya di atas 3M kan gitu ya, 3M. Ini luar biasa padahal baru gitu ya. Kenapa? Karena kemauannya kuat ya. Nah, kita ini ngapain saja gitu ya. Jangan-jangan kita nggak mau gitu ya. Jangan-jangan kita nggak mau, memang kita nggak mau gitu ya. Artinya orang sukses itu mereka yang mau saja gitu ya. Yang tidak mau juga gitu ya. Artinya Allah sudah sampaikan bahwa surga itu hanya untuk orang yang mau. Orang yang enggan maka tidak ya. Yang enggan itu siapa? Orang yang kemudian tidak segera kemudian menuju kepada perintah Allah dan kemudian senantiasa bermaksiat. Itu nggak mau, dia enggan. Kata Rasulullah seperti itu.
Maka ayo kalau kita punya kemauan, kita ambil, kita maksimalkan potensi kita. Semangat pagi Bapak dan Ibu, semangat perjuangan. Ayo kita merdekakan diri kita merdekakan bonus kita merdekakan omset kita merdekakan stok kita. Kita sehatkan Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah kemudian kita harus antusias gitu ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya nggak punya duit, saya nggak punya ini, nggak punya ini. Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jenengan punya keyakinan dan kemudian jenengan tetap antusias, semangat. Karena semangat itu jantung Bapak dan Ibu, jantung kita gitu loh, jantung. Jantung itu kalau sudah semangat, nggak ada harapan, itu nggak ada jantungnya. Hidup nggak ada jantungnya, repot gitu ya. Maka ada yang tanya gitu, Pak, kalau sakit ini kasih apa gitu? Gampang. Fokus pada jantungnya. Apa nutrisi jantung? Nutrisi jantung adalah kembalikan pada produk-produk sunnah. Habatus sauda, kemudian susu kambing, kemudian sari kurma, kemudian ada ini ya zaitun. Itu semua arahnya ke darah itu ke jantung gitu ya, memperbaiki jantung. Maka jantung itu harapan, jantung itu semangat Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah tidak ada kemauan, sudah tidak ada semangat, sudah kan gitu ya. Ngapain gitu? Ngapain kita hidup? Ya, hidup nggak ada kemauan, nggak ada semangat. Ngapain gitu ya? Kita ini kemarin seperti disampaikan juga Ustadz Rafiq kan gitu ya, salah satunya. Untuk apa kita berjuang di HNI kalau kita tidak ada kemauan yang kuat, tidak ada antusias, untuk apa gitu ya? Mending tidur aja kan gitu ya. Maka karakter ini harus dibangun. Yang kedua harus kemudian mandiri Bapak dan Ibu. Jangan manja. Ayo jangan manja. Ayo kemudian kita bertebaran. Ayo. Mereka yang sukses itu bukan kemudian tartor, kemudian ini. Enggak kan, mereka mandiri. Lakukan terus. Kemudian syiar itu biar Allah, Rasulnya dan para kemudian orang-orang Islam itu, orang Muslim itu yang melihat pekerjaan kita. Nggak penting orang lain itu kan gitu ya, nggak penting. Yang penting adalah Allah. Nggak dihargai juga nggak apa-apa kan gitu ya. Maka kemudian ini harus kita mandiri Bapak dan Ibu. Nggak boleh tergantung pada siapapun. Yang berikutnya adalah positif. Ayo kita hadirkan pagi ini, harus kemudian di semangat 17 ini kita dengan berpikir positif Bapak dan Ibu. Senantiasa positif kita kan gitu ya. Dimanapun positif, bismillah kan gitu ya. Saya ini calon orang sukses, saya ini adalah calon bendaharanya Allah gitu ya. Maka siapapun butuh bangun masjid ke saya, butuh kemudian santunan anak yatim ke saya, butuh kemudian semua kebaikan itu ke saya gitu ya. Nanti akan kemudian kita teruskan. Nah, kemudian kita terus tidak boleh berhenti dan kemudian kita terus ulang. Nah, ini sering saya ulang. Kenapa? Karena kemudian kita balik lagi gitu ya. Loyo lagi, hilang lagi, nggak semangat lagi kan gitu ya. Nah, maka kemudian kenapa kita harus semangat Bapak dan Ibu? Karena ternyata adalah Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Maka kita juga jadikan kita itu kuat, keluarga kita kuat secara sehat fisiknya, sehat ruhnya, spiritualnya sehat, kemudian juga sehat finansialnya gitu ya. Sehat amalnya, sehat bisnisnya, itu lebih dicintai oleh Allah. Maka mulailah pertama itu dari mindset kita. Maka kita harus punya mimpi Bapak dan Ibu. Kita harus punya mimpi yang besar, kita rancang mimpi itu dari mana? Dari mulai pola pikir dulu bahwa kita ini buatlah pertanyaan tentang harapan masa depan untuk kita dan anak cucu kita. Seperti apa dia? Penghafal Quran, kemudian anak-anak yang kemudian apa ya? Ya ini ya kita rancang gitu ya diri kita. Kita itu pengen seperti apa gitu ya? Kita itu pengen seperti apa sebenarnya? Ini kita harus bangun Bapak dan Ibu mimpi kita, dan mimpi itu di-lock. Kenapa harus dikunci gitu ya? Karena kemudian khawatir mimpi kita dicuri sama kemudian tetangga kita. Mimpinya dijemur kemudian dicuri sama tetangga. Maka hidup dalam punya mimpi yang besar itu senantiasa bersemangat, senantiasa bergairah, senantiasa kemudian berapi-api kan gitu ya. Nah, ini harus kita set dari awal, mindset kita. Kan mindset itu tidak bayar Bapak dan Ibu. Yang berikutnya syaratnya apa? Semangatnya harus besar Bapak dan Ibu, semangatnya harus besar. Bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam perjuangannya. Masya Allah, tidak ada yang semangatnya itu melemah sedikit pun, walaupun kemudian diintimidasi, direndahkan, dihina, enggak ada. Tetap harapannya besar, tetap husnuzon pada Allah, tetap ikhlas dalam kemudian beramal. Terus kemudian berdoa, kemudian terus belajar. Ini yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah kemudian kita punya namanya jangka panjang, jangka menengah, kemudian jangka pendek. Jangka pendeknya harus kita maksimalkan di bulan ini Bapak dan Ibu. Kemarin omsetnya naik luar biasa. Ini teman-teman banyak yang WA ke saya. Bahkan ada yang screenshot ke saya, mohon maaf mungkin orangnya juga hadir hari ini.
Yang biasanya bonusnya itu cuma 2 juta, kemudian kemarin itu 6.500.000 itu, masya Allah. Di screenshot ke saya itu, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih gitu ya. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih pada Allah kan gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya apa? Kenaikan luar biasa di bulan Juli itu, maka harus kita ulang di bulan Agustus ini. Sama, harus kita ulang kemudian kita lakukan lompatan-lompatan. Saya kemarin diskusi dengan Evapora ya, teman-teman dari Aris Evapora, dari Aris Diansyah kan gitu ya, salah satunya menyampaikan bahwa hidup itu kita harus lompat gitu ya. Kita pokoknya lompat gitu ya. Apa? Lompat, lakukan lompatan terus, harus melompat gitu ya. Nah, seperti kodok Pak ya. Jadi lakukan lompatan ya, lompatan gitu ya. Apapun itu lakukan percepatan dengan kita melakukan lompatan ya. Kalau jalan terlalu lama. Nah, apa hidup kita itu, apa yang kita tuju Bapak dan Ibu? Hidup lebih solih, keluarga lebih bahagia, kita lebih bahagia, lebih sejahtera, sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Bu Ratu Ira ya tadi malam ya. Di depan rumah kita bagaimana kalau ada pohon uang ya, setiap ada orang yang kemudian butuh kita ambilkan, kemudian kita kasih ya. Kita ambilkan, kita kasih gitu ya. Karena di depan kita ada pohon uang. Apa pohon uang itu? HNI gitu. Jadi kebaikan apapun itu kita ya senantiasa kontribusi. Maka kita akan menjadi bahagia, sejahtera, yang kemudian dermawan ya. Terus kemudian apalagi kita tuh berilmu, dan kemudian dengan ilmu itu kita beramal, kemudian kita memiliki amal-amal yang ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi terus yang berikutnya adalah kita menjadi orang-orang yang muslih. Ini adalah hidup yang terbaik. Solih, bahagia, sejahtera, berilmu, dan kemudian muslih kan gitu ya, yang solih gitu ya. Terus kemudian bagaimana Bapak dan Ibu? Maka kita hadirkan namanya gagal itu. Coba kalau seandainya kita gagal gitu ya, maka orang-orang itu akan kemudian tentu saja lebih susah ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian kita harus energi kepepet tadi harus kita inikan. Maka saya secara pribadi, saya itu senantiasa kepepet, gitu ya. Apapun itu kepepet, maka saya lakukan lompatan-lompatan itu. Nah ini karena waktunya terbatas, maka saya hanya sekilas-sekilas saja. Maka saya buat yang menantang, gitu ya. Saya di pandemi, kemudian saya beli rumah baru. Saya di pandemi, saya kemudian membangun yang itu hampir kemudian juga setara. Kenapa harus kita lakukan? Kepepet, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai, gitu ya. Urusan rumah juga belum selesai, tapi sudah jalan dengan baik. Terus kemudian urusan bangunnya juga, insya Allah bulan ini selesai. Allah mudahkan itu, dan dalam kondisi kepepet itu, maka Allah itu berikan jalan. Maka energi kepepet itu luar biasa. Energi kepepet yang kemudian kita senantiasa hadirkan Allah. Kemudian pantang mengeluh ya, saya jarang ngomong-ngomong ini saya punya utang, saya ini enggak kan gitu ya. Saya nggak akan omongin, saya omongin yang baik-baik saja. Saya nggak akan ke setiap orang itu ngomong seperti itu. Nah, dan nggak boleh mengeluh. Mengeluhnya hanya sama Allah saja. Yang berikutnya adalah potensi ancaman ya. Ancaman yang terbesar, kemudian kita tulis satu persatu gitu ya. Anak-anak sudah akan mulai kuliah, kalau minta kuliah ke luar negeri, minta kuliah kedokteran, minta ini ancaman bagi saya kan gitu ya. Ini dan lain sebagainya ancaman. Nah, kemudian orang tua juga belum sempat dibahagiakan, sudah tua, nanti keburu kemudian meninggal, dan lain sebagainya. Ini ancaman. Dan yang lain sebagainya. Terus kemudian semangat untuk diwariskan, semangat untuk kemudian yang di sini kita wakafkan, Bapak, wariskan kepada ya ilmu akhlak, tinggalkan ahli waris yang berdaya. Kemudian jangan pernah merasa aman ya dengan zona. Nah, kita mungkin contoh ya, saya pengen seandainya kemarin kita ngobrol-ngobrol, seandainya kita ini nanti bisa buat grup gitu ya. Teman-teman sudah LED semuanya, kita bisa tiap bulan itu membuat masjid gitu, di setiap bulan buat masjid, setiap bulan buat masjid. Masya Allah, itulah masjid itu kita wakafkan gitu. Itu yang kita lakukan. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini? Apalagi Bapak dan Ibu? Enggak ada. Nah, inilah Bapak dan Ibu sebagai penutup ya, bahwa kita itu semuanya akan tua kan gitu ya. Semuanya kita akan mati, dan mati itu tidak harus menunggu tua Bapak dan Ibu, tidak menunggu tua. Banyak yang kemudian hari ini masih muda sudah meninggal kan gitu ya. Banyak kemudian yang hari ini kemudian baru umurnya 50 sudah meninggal, umurnya 40 meninggal, umurnya 30 meninggal. Semuanya karena meninggal itu adalah hak Allah. Kita tidak tahu gitu ya, itu rahasia Allah. Meninggal itu adalah pasti, meninggal itu adalah rahasia.
meninggal itu tiba-tiba. Jadi tahu-tahu ya meninggal gitu ya. Meninggal itu pasti, siapapun ya pasti akan meninggal, walaupun bersembunyi-sembunyi akan meninggal. Saya juga akan meninggal. Yang berikutnya adalah kemudian itu rahasia ya, Allah yang tahu. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, selama kita masih hidup, ayo di pagi ini kita semangatkan luar biasa bahwa kita ini contoh pertumbuhan seperti ini. Seret gitu ya. Nah, jangan sampai kita semakin tua, pengeluarannya semakin banyak, tapi pendapatan semakin sedikit. Maka kita harus mulai HNI itu dengan serius gitu loh. Kita pakai yang hijau ini. Kenapa? Kalau kemudian kita nggak ini turun gitu ya. Kita nanti kalau semakin tua ya umur itu ya, nanti seret income semakin menurun, seret. Kemudian produktivitas ya, semakin tua semakin pegel, semakin nggak bisa nyapa-nyapa, semakin nah gitu ya. Semakin tua, semakin rapuh, semakin gitu. Kalau jangan sampai yang biasa-biasa aja gitu ya. Kita semakin tua, terus kemudian kos. Coba kita lihat ya. Biaya yang kita keluarkan itu semakin banyak semakin tua ya. Anak-anak juga butuh biaya. Kemudian perawatan kesehatan kita butuh biaya. Semuanya butuh biaya dan itu semakin banyak, semakin meningkat. Nah, inilah Bapak dan Ibu semua. Solusinya apa? Solusinya kita serius. Ini ada yang lagi masuk, kita sudah mau berakhir ya. Nggak apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin ingatkan, kenapa kita harus serius di HNI? Mari kita tanam itu pohon durian di rumah kita. Apa pohon durian itu? Pohon durian itu HNI. Yang bisa setiap bulan daunnya itu bisa kita ambil, bisa kita petik gitu ya. Ada anak mau sekolah, kita petikkan daun pohon itu. Kita ada warga yang 17-an minta bantuan untuk kemudian buat apa itu kemarin Baduk itu yang membuat ini bendera, kasih bantuan gitu. Yang lain 10.000, ya kita 1 juta gitu ya. Ada kemarin ada tetangga kemudian Pak, ini yang kena COVID itu tolong ini urunan Pak 30-an gitu ya. Saya kasih 300 ya 300. Jadi kita senantiasa berbeda gitu ya. Kasihkan. Kenapa? Karena di depan rumah kita ada pohon yang kemudian berbuah dengan uang. Pohon ini daunnya uang. Apa itu? HNI gitu loh. Maka kita bangun itu dari sini Bapak dan Ibu, mumpung kita masih kuat gitu ya. Kita bangun, maka kita semakin tua semakin ke sini. Nah, ini ya. Saya semakin tua gitu, Masya Allah ya, semakin ke sini. Ya alhamdulillah sudah mulai safir, mulai ini. Ini pohon uang yang juga yang baru masuk. Ya, itu juga nih, Masya Allah kita ajak teman-teman dalam kebaikan ya, siar gitu ya, minum madu. Kalau kemarin Pak